Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Anggelia, NIM 202308414464. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi RPP saya, yaitu kelas 3 SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Taman Siswa. RPP ini merupakan RPP yang dibuat oleh guru kelas 3, yaitu Ibu Siti Fitria. Dikarenakan di SD Taman Muda Ibu Pawiyatan dalam pembelajarannya adalah per mata pelajaran, maka RPP yang saya modifikasi itu hanya mengandung satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, walaupun hanya satu mata pelajaran, tetap mengacu pada tematik, di mana pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini masuk pada tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran keempat. Berdasarkan KI dan KD yang digunakan oleh guru itu sudah menggunakan KI dan KD yang dianjurkan oleh Permendikbud, sehingga tidak perlu memodifikasi. Kemudian KD yang digunakan adalah KD 3.1 dan 4.1. Pada KD 3.1 sudah menurunkan 2 IPK, tetapi pada KD 4.1 hanya menurunkan 1 IPK, sehingga saya memodifikasi dengan menambahkan 1 IPK, yaitu 4.1.1 mengumpulkan contoh-contoh benda yang terbuat dari plastik yang ada di sekitar. Nah, IPK ini mengacu pada KKO mengumpulkan, di mana KKO mengumpulkan ini masuk pada psikomotor level 1. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh guru sudah mengacu atau menggunakan prinsip ABCD, dan tujuan tersebut juga sudah memiliki kriteria SMART. Nah, karena di IPK saya tambahkan, maka tujuan pembelajaran juga ikut bertambah, yaitu dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat mengumpulkan contoh-contoh benda yang terbuat dari plastik yang ada di sekitar dengan tepat, di mana tujuan ini merupakan penerapan pada psikomotor level 1, scientific, mengasosiasikan dan mengomunikasikan, penguatan pendidikan karakter kerjasama. Kemudian pada materi pembelajaran saya juga menambahkan satu materi, yaitu bacaan yang ada pada buku siswa yang berjudul Plastik sebagai Solusi dan Masalah. Kemudian pada media atau alat, bahan dan sumber belajar saya juga melakukan sedikit modifikasi dengan menempatkan pada tempat yang sesuai dengan format RPP di UST, yaitu yang pertama ada media pembelajaran, diantaranya video berjudul Asal Mula Mainan Plastik, Belajar Kelola Plastik, kemudian gambar benda terbuat dari plastik, dan slide presentasi tentang benda dari bahan plastik dan masalahnya. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada laptop, LCD proyektor, speaker, dan LKPD. Dan yang terakhir sumber belajar, yaitu menggunakan buku pedoman guru tema 3 kelas 3 dan buku siswa tema 3 kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kemendikbud 2018. Kemudian langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran di sini sudah terdapat 3 langkah, yaitu terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan itu tidak ada yang saya modifikasi karena sudah sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya. Namun pada kegiatan inti ada beberapa yang saya modifikasi, yaitu pada sintak pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah.
yakni pada langkah pertama, yaitu peserta didik mengamati suatu gambar yang ditampilkan di slide presentasi. Nah, di sini saya menambahkan bahwa langkah tersebut itu merupakan kegiatan yang berdiferensiasi konten, di mana yang berupa visual dengan melakukan pengamatan terhadap gambar yang ditampilkan. Kemudian saya juga menambahkan pada langkah yang ketiga, yaitu untuk menambah pemahaman peserta didik. Dari kegiatan menemukan, peserta didik diminta untuk membaca bacaan pada buku siswa yang berjudul praktik, solusi, dan masalahnya. Kemudian langkah keempat, peserta didik dan guru mendiskusikan bacaan tersebut, kemudian diberikan penjelasan dan penguatan dari bacaan tersebut. Nah, kegiatan ini kenapa saya tambahkan, karena untuk memenuhi siswa yang dengan gaya belajar auditori, sehingga dengan bacaan tersebut kemudian didiskusikan dan dikuatkan oleh guru, maka bisa memenuhi gaya belajar yang auditori, sehingga dengan langkah ini bisa dijadikan sebagai implementasi dari diferensiasi auditori, konten yang berupa auditori. Kemudian ditambahkan juga langkah peserta didik diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan terkait bacaan tersebut atau communication. Kemudian pada sintak yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana di sini peserta didik dibentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Nah, di sini guru belum melakukan pembagian kelompok dengan menyesuaikan kemampuan levelnya, sehingga saya menambahkan dalam membagi kelompok itu didasarkan pada level kemampuan siswa, baik level rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kegiatan dari langkah ini merupakan pengimplementasian dari pendekatan TARL. Kemudian pada sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini saya juga menambahkan satu langkah pembelajaran, yaitu peserta didik diberikan reward berupa tepuk tangan atau pujian karena sudah berani mempresentasikan di depan kelas. Nah, kenapa saya menambahkan reward? Karena sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta didik karena sudah berani presentasi di depan kelas. Kemudian pada sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini saya juga menambahkan 2 langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu pada langkah 18, peserta didik diberikan penguatan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Sebelumnya guru itu hanya mengevaluasi dari kegiatan presentasi. Nah, sebaiknya di sini menurut saya itu harus diberikan penguatan dari hasil yang presentasi yang dilakukan. Kemudian peserta didik dan guru melakukan ice breaking. Nah, tujuannya untuk apa? Adalah tujuannya untuk menambah semangat siswa karena sudah melakukan beberapa runtutan langkah sehingga perlu dilakukan ice breaking. Kemudian pada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup saya juga melakukan sedikit modifikasi, yaitu pada langkah yang ke-20, peserta didik menyimpulkan tentang kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya guru tidak mencantumkan langkah pembelajaran, langkah menyimpulkan, sehingga saya menambahkan untuk menyimpulkan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Nah, pada kegiatan ini siswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Kemudian setelah itu peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru, dan sebagai umpan balik untuk guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.
Kemudian saya juga menambahkan pada langkah ke-25, yaitu peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu daerah, di mana dengan ini merupakan langkah pengimplementasian dari pendekatan CRT. Kemudian masuk pada penilaian. Nah, penilaian ini ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan psikomotor. Yang pertama, sikap. Nah, sikap ini dibagi menjadi 2, yaitu spiritual dan sosial. Nah, sesuai dengan di RPP, guru sudah membuat instrumen sikap spiritual, tapi hanya 1 butir instrumen saja, yaitu tentang ketaatan beribadah atau berdoa, di mana menggunakan teknik observasi, bentuknya rubik yang dilakukan pada awal dan akhir pembelajaran. Keterangannya adalah peserta didik dapat berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, dikarenakan hanya 1 sikap saja, 1 sikap spiritual saja, maka saya menambahkan 1 sikap spiritual kembali, yaitu toleransi beribadah, yaitu dengan teknik observasi, bentuk instrumennya rubik, dan waktu pelaksanaannya awal dan akhir pembelajaran. Tujuannya atau keterangannya adalah peserta didik dapat menghormati teman yang berbeda agama maupun seagama. Kemudian pada penilaian sikap sosial. Nah, sesuai dengan di RPP, guru itu belum mencantumkan atau melampirkan penilaian sosial, sehingga saya menambahkan penilaian sikap sosial. Yang pertama ada sikap percaya diri dan kerjasama. Nah, kedua sikap ini saya nilai dengan menggunakan teknik observasi. Bentuk instrumennya adalah rubik yang dilakukan pada saat waktu pelaksanaan. Saat yang percaya diri itu pada saat presentasi, untuk yang kerjasama itu saat berdiskusi. Nah, tujuannya adalah yang pertama, pada saat menyajikan hasil diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil berdiskusi tanpa ragu-ragu dan percaya diri. Kemudian untuk yang kerjasama adalah peserta didik dapat bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini juga di RPP belum dilampirkan atau dicantumkan, jadi saya kurang tahu atau kurang paham bagian manakah sih yang dijadikan sebagai penilaian pengetahuan. Tapi saya menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, menurut saya penilaian pengetahuan itu diambil dari saat siswa mengerjakan kuis. Nah, siswa mengerjakan kuis itu menurut saya itu teknik penilaiannya adalah teknik tertulis yang berupa soal objektif, kemudian bentuk instrumennya itu tes pilihan ganda, dan contoh butir instrumennya yaitu yang pertama menemukan informasi tentang bahan-bahan pembentuk plastik, kemudian yang kedua menemukan informasi tentang contoh bahan-bahan yang terbuat dari plastik dan manfaatnya. Waktu pelaksanaannya adalah saat kuis, di mana yang pertama peserta didik diberikan bacaan, kemudian peserta didik diminta untuk menemukan informasi tentang bahan-bahan pembentuk plastik. Kemudian untuk yang kedua yaitu peserta didik juga diberikan bacaan, kemudian diminta untuk menemukan informasi tentang contoh bahan-bahan yang terbuat dari plastik dan manfaatnya. Untuk penilaian keterampilan pada RPP yang dibuat oleh guru itu sudah mencakup instrumen penilaiannya. Hanya saja saya ingin menambahkan 1 instrumen lagi, yaitu tentang mengumpulkan contoh-contoh benda. Nah, mengumpulkan contoh-contoh benda ini dinilai dengan menggunakan teknik kinerja dan bentuk instrumennya adalah rubik. Mengumpulkan contoh-contoh benda ini juga dilakukan pada waktu berdiskusi kelompok
dan hasil karya peserta didik. Tujuannya adalah peserta didik dapat mengumpulkan contoh-contoh benda yang terbuat dari plastik yang ada di sekitar dengan tepat. Kemudian pada pembelajaran remedial dan pengayaan tidak ada modifikasi karena sudah sesuai. Dan pada yang terakhir adalah refleksi. Nah, pada RPP sebelumnya guru belum mencantumkan kegiatan refleksi, sehingga saya menambahkan kegiatan refleksi, baik refleksi guru maupun refleksi siswa. Kegiatan refleksi ini adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, dan untuk refleksi guru adalah menjawab pertanyaan yang sudah kembangkan atau sudah disusun. Di antaranya untuk yang refleksi guru, yang pertama, apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Yang kedua, apakah seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias? Yang ketiga, apakah kesulitan yang dialami oleh peserta didik? Dan yang terakhir, bagaimana langkah yang diperlukan untuk memperbaiki proses belajar? Kemudian untuk refleksi siswa, yang pertama, apa saja yang menjadi kesulitan dalam mengerjakan tugas? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Yang ketiga, apa bagian dari hasil pekerjaan yang dirasa masih memerlukan bantuan, dan bantuan apa yang peserta didik harapkan? Dan jika peserta didik diminta untuk memberikan bintang 1-10, berapa bintang yang kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan. Nah, refleksi ini digunakan sebagai umpan balik pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru, sehingga guru bisa memaksimalkan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Demikian hasil dari modifikasi RPP yang saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.